Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elbra Zuaril Farize dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kakak saya tentang sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Jadi kali ini saya sudah bersama dengan kakak saya yang bernama Agi Sucipto. Dia sudah lulus dari SMA dan sekarang ingin masuk ke Akmil, Angkatan Darat. Nah, Mas Agi, tahu nggak apa itu demokrasi? Enggak. Nah, jadi demokrasi itu tersusun dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Nah, demos itu artinya rakyat dan kratos itu artinya pemerintahan. Jadi bisa digabungkan, demokrasi itu artinya pemerintahan oleh rakyat. Nah, yang berarti rakyat itu memiliki kebebasan melakukan semua aktivitas termasuk politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun, karena hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Berarti bisa diambil kesimpulan apa nih? Demokrasi adalah semua dipegang oleh rakyat. Nah, di dunia ini itu ada 3 jenis demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi barat, liberal. Yang kedua demokrasi timur, proletar. Dan yang ketiga demokrasi tengah. Sedangkan di Indonesia itu menganut demokrasi Pancasila, yang dimana Pancasila itu memiliki berbagai prinsip. Diantaranya itu yang pertama melindungi terhadap HAM, yang kedua keputusan atas dasar musyawarah, yang ketiga menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, yang keempat kedaulatan berada di tangan rakyat, dan yang kelima itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berarti gimana sistem demokrasi yang di Indonesia? Pancasila. Nah, kemudian saya akan memberitahu pendapat saya kepada Mas Agi tentang Omnibus Law. Jadi menurut saya itu Omnibus Law atau terciptanya RUU Cipta Kerja membuat masyarakat yang bekerja sebagai buruh menjadi resah, karena dampak dari RUU tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarganya. Karena dalam RUU ini itu ada 5 yang membuat masyarakat yang bekerja sebagai buruh itu resah. Yang pertama itu karena pekerjaan terancam tidak menerima pesangon jika mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kita mengundurkan diri dari perusahaan tersebut tidak mendapatkan pesangon. Yang kedua, TKA lebih mudah masuk ke RI sehingga masyarakat yang pribuminya sulit untuk mendapat pekerjaan. Yang ketiga, batasan maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus. Yang keempat, jam lembur tambah dan cuti panjang hilang. Itu membuat masyarakat menjadi lebih capek dan kesian, gak sesuai sama gajinya. Yang kelima, tak ada lagi UMK. Walaupun begitu, RUU ini juga memiliki dampak positif bagi pemilik perusahaan, karena dengan adanya RUU ini pemilik perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan bisa meningkatkan ekonomi Indonesia saat ini, karena saat ini kan Indonesia berada di ekonomi yang sangat menurun akibat dari pandemik ini atau virus COVID ini. Dan RUU ini bisa membuat luas prospek lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi di Indonesia. Walaupun begitu, saya tetap tidak setuju dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, karena menurut saya RUU ini sangat meresahkan bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh. Apalagi di saat pandemi ini, mereka yang bekerja sebagai buruh sudah banting tulang untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.
Kemudian menurut saya RUU ini tidak sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu keadilan bersama. Dalam RUU ini cuman masyarakat yang menengah ke atas saja yang mendapatkan keuntungan besar, tetapi tidak dengan masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah. Sekian penjelasan tentang sistem demokrasi yang berada di Indonesia kepada kakak saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.